Mas Fat, Gak ada posisi. pernah ada posisi? Sering. Wah, Karena ini saham ini masuk di watchlist gua. Video ini bukanlah rekomendasi, ajakan membeli atau menjual. Jadi kalau Anda merasa video ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. We are going to witness the most anticipated match in the history of professional wrestling. Are you ready? Are you ready? Are you ready? For the thousands in attendance and the millions watching around the world, ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Yes, kita sambut dari sudut biru. Siapa lagi kalau bukan Bapak Anthony? Woo! Yeah! Woohoo! Ya, menang 3 kali, berat badan 45 kilo, tinggi 127. Ya, dengan persiapan di sudut biru ya. Oke, kita sambut dari sudut merah. Here we go. Ini dia, Here comes the money. Papa. Asik. Berat badan 35 kilogram. Parah. Oke, kita sambut duel opini. Yes, hari ini gimana kabarnya? Oke, kita masuk di duel opini sobat investor ya, yang dinanti-nanti di seluruh jagat raya investor-investor di seluruh Indonesia. Gimana kabarnya? Sekarang kita momentum hari ini tepat di tanggal 24 September 2020. Dan voting kemarin udah dilakukan antara JSKY dan Friend. Ternyata sobat investor banyak yang mengunggulkan Friend untuk dibahas di duel opini kali ini. Yes, siapa lagi kalau bukan ada dua penantang hebat untuk yang bertarung di kali ini ya sobat investor. Siapa lagi kalau bukan di sudut biru ada Bapak Anthony dan di sudut merah ada Mas Fat yang kita tahu agak slow motion dia orangnya, sebenarnya deg-degan ya melihat petarungnya udah kelas berat nih sebenarnya dengan Mas Fat yang masih kelas bulu ya. Bulu ayam. Dari segi badan, performa sepertinya aduh ini agak sedikit menciutnya. Oke, tapi gampang KO kayaknya ya. gampang KO. Kita bacain dulu untuk peraturan ya. Peraturan kali ini kita di sesi 1. Di sesi 1 kita masing-masing petarung harus menyebutkan sekitar 2 sampai 3 menit. 3 menit ya, 3 menit untuk opininya kenapa dia bearish, kenapa dia bullish. Kalau misalnya kita tahu Pak Fat memilih bullish ya, Friend ini bakal bullish. Oke. Sementara Pak Anthony, Friend ini bakal bearish.
Jadi tolong berikan opini 2 menit. Kalau ada suara berarti waktunya habis. Oke. Lu sebagai timer. Sebagai timer. Lu di sini sebagai wasit apa sebagai promotor tinju sih sebenarnya? Saya sebagai yang angkat-angkat itu loh. Angkat ronde 1. Drik, pertanyaan sebelumnya, apakah lu ada posisi? Iya. Tidak. Saya nggak ada Oke. posisi. Pernah ada posisi? Pernah ada posisi. Oke. Pak Antoni. Tidak ada posisi. Pernah ada posisi? Tidak pernah. Enggak pernah. Gua Mas Fat, nggak ada posisi. pernah ada posisi? Sering. Wah, Karena ini saham ini masuk di watchlist gua. masuk saham Oke. ini masuk di Hendrik, watchlist. posisimu cuan atau cut loss? Cut loss. Apa? Cuan atau cut loss? Cuan, makanya saya lihat ada positif. Oke, kenapa bullish? Oke. Langsung aja sobat investor ya, kita kasih ke petarung pertama nih. Kenapa bisa mengatakan bahwa saham ini bakal bearish? Silakan langsung aja ke sudut merah nih. Bukannya bullish dulu. Oh, nggak ngelempar koin gitu, nggak sulit Oh, ya. oke. Lu dari awal-awal udah nyudutin gua nih. Gimana? Yang bullish dulu dong, yang bullish dulu. Jurinya enggak apa ya? Bullish ya? Yang bullish dulu dong, yang bullish. Oke, Yang bullish. bullish. Silakan Wah, bullish. justru malah gua Kasih duluan ya. waktu 2 menit ya untuk kita sobat investor semua yang mendengar ini, kenapa friend itu harus bullish. Silakan dimulai dari sekarang. Oke, jadi gue mulai dulu dari statement semua orang butuh telekomunikasi, Indrik. Oke. Kedepannya semua orang itu akan fleksibel untuk memilih siapa provider yang mau dia pakai. Yes. Oke, dulu kita selalu beranggapan bahwa nomor nggak bisa ganti-ganti kalau menurut gua. Ya karena satu orang nomor nggak ganti-ganti, itu definisi orang yang nggak pernah kabur lah, nomor nggak pernah ganti-ganti kalau menurut saya. Tapi ketika ini teknologi makin canggih, data internet ini diperlukan, orang punya banyak pilihan. Mana yang bisa kasih kecepatan dan harganya juga harus harga yang murah. Tapi baik lagi Bapak Ibu, saya nggak ada posisi, saya juga nggak berniat untuk invest. Oke. Saya lebih ke arah untuk momentum, jadi nunggu momentumnya. Dan kalau saya ngelihatnya dengan banyaknya pengguna dan promosinya yang juga luar biasa, menurut gua potensi lah banyak penggunanya. Karena dari sisi jumlah bukan subscriber, apa sih kalau pengguna? Oke. Oke. Tahun 2018 itu tahun 2017 itu sekitar 11 jutaan. Ya. 2018 itu sekitar 12 jutaan lebih. Oke. Tahun 2019 23 juta. Oke. Berarti ada peningkatan Oke. signifikan. Mereka yang bisa menaikkan jumlah penggunanya punya kekuatan besar di market dan dia bisa segera ngerubah tarifnya segala macam. Dan kalau gue lihat dari sisi promonya Asyap salah satu brand ambasadornya kalau menurut gue itu cukup merangkul banyak Asyap ya? cukup merangkul banyak pengguna baru. Oh, berarti karena melihat Asyap udah. Bukan, maksud gue itu salah satu yang kalau gue lihat ya punya pengaruhnya juga besar juga kalau gue lihat gitu. Oke, kalau dari sisi iklan ya. Iklan dan dia kan kalau gue lihat juga banyak produk-produk yang murah. Gue bukan penggunanya, Oke. tapi kalau menurut gue potensial. Bukan pengguna tapi udah menganggap ini potensial. Ya. Wow. Oke. Lanjut. Silakan ke tim sudut biru. Oke, saya simple saja. Apa? Sektor telekomunikasi memang bagus. Ya. Oke. Tetapi sektor telekomunikasi ini membutuhkan capex yang cukup besar. Wow. Boleh diserang. Oh, berkat. Capex yang cukup besar. Oke. Dan juga yang kedua adalah langsung drop. Time out nggak sih time out? Time out. Capex dan juga kompetisi yang cukup ketat. Yes. Oke. Hanya itu jawaban saya. Butuh capex yang besar. Nah, Mau ditanggapin? Silakan. Oke. Ditanggapin segera untuk 1 menit. Oke, ini sebenarnya berlaku nggak cuma hanya Friend, tapi untuk semua provider yang ada di Indonesia. Iya. Ya, dan tapi seperti kita ketahui bahwa pemain telekomunikasi Indonesia ini bukan tambah banyak, tapi segitu-segitu aja. ya. Ya, segitu-segitu aja dan mereka yang dari sisi permodalan yang besar atau mungkin didukung investor yang besar, dia yang normalnya akan bertahan. Nah, kalau misalnya dibilang capexnya besar, perlu banyak dong keuangan, perlu banyak pendanaan dong. Ya. Sejauh ini Friend bisa. Dia bisa pinjam, Dari dia mana? bisa menerbitkan obligasi dia, salah satunya obligasi wajib konversi. Wow. Berarti dananya masih bisa diraup dong. Masih Ini banyak adalah dana. seri yang ketiga. Ya, berarti kan bisa ada seri keempat, seri kelima. Berarti untuk pendanaan capex dia bisa nyari pendanaan lewat sana.
Wow, gimana nih? Dapat serangan balik nih. Tunggu, Ndrik. lagi. Tunggu. Bahaya nih. Mana tuh data gua? Kenapa? Hilang. Ada. Ndrik, lu ngomong-ngomong ngerti nggak obligasi wajib konversi? Itu dulu. Lu jelasin dulu dong Pak sama dia obligasi. Jadi obligasi wajib konversi ini seperti Bapak Ibu bisa lihat, Bapak dari mana dasarnya ngomong obligasi wajib konversi? Bapak Ibu bisa melihat di laporan keuangannya Smartfriend, yaitu di laporan keuangan di 2019-2020 itu udah ada. Dia itu muncul statement akunnya ya, dia tuh muncul ada di bagian neraca, di bagian ekuitas. Dan di bagian utang pun juga ada penjelasan mengenai obligasi wajib konversi ini. Jadi kalau misalnya dasarnya dari mana? Laporan keuangan Smartfriend. Jadi dasar gua ada di sana. Nah, obligasi wajib konversi ini mewajibkan si kreditor yang meminjamkan uangnya untuk dikonversi jadi saham. Berarti kan tidak ada beban biaya, bunga. Masa nggak ada beban bunga? Iya, jadi kalau misalnya setelah dikonversi kan nggak jadi beban bunganya kan? Tapi selama dia belum konversi bayar bunga nggak? Kalau misalnya ngeliat dari sini sebentar ya, ini catatan 27 ya, sebentar. Ini enak nih ngomongnya. Ini. Dia lagi laporan keuangan nih. Kelewat Kayak lagi. paling enak tuh ambil posisi beris, Pak. Kan saya nggak nyangka yang menang ini. Para pemegang saham Friends harap tenang sebentar ya. Ini ada di laporan keuangan di catatan nomor 27. Nah, jadi kita bisa sama-sama ngeliat ya. Jadi di sini obligasi wajib konversi dalam bentuk rupiah. Ini pemegang saham desa melekat, ada opsinya. Dikonversi menjadi saham baru seri C. Jadi ini seri itu ada seri A, B dan C ya. Pada tanggal jatuh tempo, dana diperoleh OWK digunakan untuk pinjaman, untuk modal kerja dan segala macam. Di sini mengenai bunganya, sebentar, dapat konversi, di sini saya tidak melihat ada dia bayar bunga atau enggak, tapi setelah dia dikonversi itu jelas. Jadi kalau sebelumnya dia ada beban bunga atau pembayaran kupon harusnya nggak ada. Tapi kalau misalnya sebelum dikonversi dia, di sini saya Bapak Ibu saya nggak ngeliat di 27 ini, mungkin di penjelasan yang lain karena ini durasi jadi saya harus agak cepat. Jadi kalau dia sebelumnya ada beban bunga atau pembayaran kupon, ketika dikonversi harusnya sudah hilang. Ya. Nah, itu sih Pak. Jadi kita kan nggak tahu nih Pak, dia kan kalau menurunkan OWK itu apakah namanya obligasi ya, apakah dia itu intinya kan menukar utang tersebut ke dalam saham, bener ya? Betul. Sebenarnya kayak debt equity swap, cuma ini kayak ada kewajiban lah ya. Betul. Kewajiban pada saat sejak awal dia mengeluarkan surat utang, kemudian habis itu dikonversi menjadi saham, kan gitu ya? Betul. Nah sekarang permasalahannya apakah selama OWK dia itu kena bunga gitu loh, kupon. Namanya obligasi pasti ada kupon kan, Fat? Jadi sekarang kalau kalau misalnya suatu emiten mengeluarkan OWK misalnya dengan kupon obligasi itu sekitar 8%, yang di mana nanti jatuh temponya itu wajib dikonversi menjadi suatu saham. Itu akan bagus kalau dia konversi, ya kan? Tetapi selama perjalanan dia waktu ekspansi, dia kena bunga, kelihatannya sih beban bunganya cukup besar ya, Fat, sehingga laporan keuangannya tidak begitu bagus. Cash flow-nya pasti masalah terus dong, Pak. Oke. Jadi kalau misalnya dilihat dari sisi laporan keuangannya dia, laporan keuangan dia per kuartal 2 2020 itu minus. Jadi ini kalau misalnya tadi ngebahas masalah dari sisi laporan keuangannya dia di tahun 2020 ini semester 1 dia itu rugi dia itu ruginya adalah ini penghasilan setelah pajak ya, jadi saya tidak membaca penghasilan komprehensif. Jadi yang memang diatribusikan ke induk usaha. Jadi kalau misalnya di sini dilihat jumlah ruginya itu 1,2 triliun rugi. Wow. Di tahun 2019 di periode yang sama di kuartal 2 atau semester 1 ini dia ruginya 1,072. Berarti secara hitungan semester ke semester year on year yang ada perbaikan. Justru malah jelek. Jadi paling jelek ya? 2019 1,072 triliun. Semester 1 1,22 triliun ruginya. Jadi tambah jelek. Kenapa tambah jelek? Berarti beres dong. Tapi saya buka laporan keuangan kuartal 1 2020. Di kuartal 1 2020 ruginya perusahaan itu adalah 1,7 T.
1,7 Tunggu, T. tunggu. Kapan? Kuartal 1 2020. Oke. Kuartal 1 2019 itu ruginya 424 miliar. Oke. Berarti kuartal 1 itu Makin banyak dong. hancur parahnya. Parah 2020. Tapi di semester 1 Ya. harusnya kan kalau dari 1,7 T ruginya tambah 2 T dong, ruginya lebih kan? Yes. Ini malah jadi 1,2 T. Berarti Kenapa tuh? membaik. Karena di kuartal 2-nya itu dia membaik kinerja keuangannya. Apakah karena obligasinya udah mulai dikonversi? Kalau ngelihat dari Sehingga hutangnya berkurang? kalau nggak dari pendapatan usahanya di kuartal 1 itu 2019 itu 1,4 T. Ya. Di kuartal 1 2020 itu 1,995 T. Jadi Bapak Ibu sambil nanti nonton video ulangannya atau mungkin sekarang Ya. sambil live, Bapak Ibu bisa sambil buka laporan keuangannya Smartfriend. Itu di bagian laporan laba rugi, di pendapatan usaha, Bapak Ibu bisa lihat nih. Di kuartal 1 itu kalau saya buka yang kuartal 1 itu pendapatan 2020 2019 ya. 1,9 T. Di 2019 itu 1,4 T. Berarti kan kuartal year on year-nya tahunannya naik kan? Kalau kuartal 1 dibandingkan kuartal 1 tahun 2019. Oke. Cuma 400 M dong. Dari 1,4 jadi 1,9. Jadi kenaikannya sekitar 500 M. Oke. 500 M dengan dia 1,4 berarti kan 30% lebih. Nah, itu Fat yang jadi Pendapatan. masalahnya. Wah, Pak. Oke, sebentar dulu. Nah, terus di kuartal 2 semester 1 dia dari 1,9 T di kuartal 1, di kuartal 2-nya jadi 4,3. Tunggu. Itu apa itu? Pendapatan usahanya Dari kuartal 1 1,9 ya, ya. Jadi 4,3. Jadi 4,3. ada kenaikan 100% di kuartalannya. Oke, pendapatannya. Oke, ya. Terus kalau misalnya kita lihat total keseluruhan semester 1, Itu pendapatan usaha ya? ya. Jadi kalau misalnya saya lihat di kuartal 2 ini pendapatan lebih besar daripada kuartal 1. Oke. Dan kalau kita bandingkan pendapatan usaha di semester 1 2020 sama 2019, di 2020 itu pendapatan usahanya 4,3 Ya. T. Di 2019 pendapatan usahanya 3 T. Berarti ada kenaikan 40%. Dari pendapatan usaha. Pendapatan usaha. Oke. Berarti prospek dong. Pendapatan usaha akan naik. Tunggu. Kenapa? Kasih lagu dulu. Oke. Kita kasih lagu dulu nih. Ini biar sudut biru bisa memikirkan ya. Kau memikirkan. Jadi sementara ini masih untung prospek ya di Ya, friend dari ya. sisi pendapatan dari Fat. Baik, kita buat saya Oke. pendapatan ya. Kita bersama pendapatan ya. Oke. Jangan kemana-mana sobat besar, makin seru aja di duel opini kali ini. Stay tune cuma di Radio Panensa.